Tiara, seorang gadis 20 tahun, asal sebuah kampung kecil yang asri, kini merantau ke kota lain untuk menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi negeri. Ia tinggal di sebuah kamar kos berukuran 3 kali 3 meter, sederhana dengan dinding krem dan jendela kecil yang langsung menghadap jalan gang. Hidupnya tidak mudah, tapi ia menjalaninya dengan senyum dan tekad yang menguatkan langkahnya setiap hari. Kampung Tiara berada di daerah pegunungan yang sejuk. Rumah-rumahnya berjajar rapi, kebanyakan masih berdinding papan dan beratap seng. Sawah terhampar luas seperti karpet hijau, dan suara ayam berkokok setiap pagi menjadi alarm alami bagi warga. Orang tua Tiara tinggal di rumah kecil di pinggir kampung. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sedangkan ibunya membuat keripik singkong untuk dijual ke warung-warung. Mereka hidup sederhana, tapi selalu bersyukur dan mengajarkan Tiara untuk tidak menyerah pada keadaan. Sejak kecil, Tiara dididik untuk mandiri dan tidak manja. Itulah sebabnya ketika diterima kuliah di kota, ia bertekad untuk tidak menjadi beban orang tua. Biarkan aku bayar kuliahku sendiri. Bu, aku mau kalian bahagia nanti, ucapnya waktu itu. Sang ibu hanya menahan haru sambil mengusap rambut Tiara. Setiap pagi, pukul 4, Tiara bangun untuk bersiap kuliah. Ia mandi dengan air dari ember kecil, sholat subuh, lalu merapikan kamar kos dan membuat kopi sachet sebagai penyemangat. Kemudian ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam, rambut diikat rapi. Kampusnya berjarak sekitar 15 menit dari kos. Ia berjalan kaki atau naik sepeda butut, hadiah dari tetangga kosnya. Sesampainya di kelas, Tiara selalu duduk di deretan tengah agar mudah mencatat penjelasan dosen. Tiara dikenal sebagai mahasiswa rajin dan pintar. Ia selalu membawa buku catatan penuh coretan rapi, dan ketika ada diskusi kelompok, ia menjadi salah satu yang paling aktif. Meskipun lelah karena harus bekerja, ia tidak pernah terlihat mengeluh. Saat waktu istirahat, teman-temannya kadang membeli ayam geprek buatannya. Mereka tahu bahwa dari jualan itulah Tiara membayar UKT dan membeli kebutuhan sehari-hari. Kosan Tiara sederhana, tapi penuh kehidupan. Ada kasur tipis di pojok, rak besi kecil berisi buku kuliah, dan kompor portabel di bawah meja yang sering ia gunakan untuk memasak ayam geprek. Dindingnya dihiasi kalender dan beberapa foto keluarga di kampung. Setiap sore, setelah pulang kuliah, ia beristirahat sebentar, lalu mulai mempersiapkan bahan dagangan, memotong ayam, membuat sambal geprek, menanak nasi, memasukkan ke boks makanan. Seringkali aroma bawang dan cabai membuat lorong kos ikut wangi. Anak-anak kos lain justru senang karena mereka bisa membeli langsung. Kehidupan Tiara tidak glamor, tapi setiap sudut kamarnya menyimpan kisah perjuangan yang indah. Mulai pukul 17, Tiara sudah berdiri di depan kosnya dengan gerobak minimalisnya dan benar sederhana bertuliskan ayam geprek Tiara. Pedasnya mantul. Ia menjual ayam geprek dengan 3 level pedas. Mahasiswa sekitar kos menjadi pelanggan tetapnya. Setiap ada orang lewat, Tiara menyapa ramah. "Mampir kak, masih hangat nih." Walau sering ditawar dan bahkan kadang sepi pembeli, Tiara tetap tersenyum. Pernah suatu malam, hujan deras. Hanya 2 porsi yang terjual. Namun ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Besok rezeki lain pasti datang." Dan benar saja,
Keesokan harinya, ia kebanjiran pesanan online. Setelah selesai berjualan pukul 22, Tiara kembali ke kos, menghitung hasil penjualan, lalu menyisihkan sebagian ke amplop khusus uang kuliah semester depan. Ia tidur dengan rasa lega. Setiap akhir bulan, Tiara menyisihkan sedikit uang untuk dikirim ke orang tuanya. Ayah dan ibunya selalu menolak. "Tiara, kamu saja di kota pasti butuh banyak uang." Tapi Tiara tersenyum dan berkata, "Ini bukan sisa, Bu. Ini rezeki kalian lewat Tiara." Orang tuanya bangga, namun juga sedih melihat anak gadisnya bekerja keras sendirian. Tetapi mereka tahu Tiara melakukan itu dengan hati yang tulus. Kampung halaman Tiara tetap asri, sawah tetap hijau, dan warga tetap saling bantu-membantu. Setiap ia pulang kampung, tetangga menyambutnya hangat karena mereka tahu ia sedang mengejar mimpi besar. Tiara hanya ingin suatu hari nanti bisa membawa kedua orang tuanya tinggal bersamanya di kota, memberi kehidupan yang lebih layak. Setiap kali rasa lelah datang, ia selalu menatap foto keluarga di dinding kosnya dan berkata, "Aku pasti berhasil demi ayah dan ibu." Dan dari sana, semangatnya pulih kembali. Hari demi hari berlalu, dan kesibukan Tiara tetap sama. Kuliah pagi hingga siang, memasak di sore hari, lalu berjualan ayam geprek hingga malam. Namun kini, jumlah pembelinya semakin banyak. Banyak mahasiswa mulai mengenalnya karena rasa ayam gepreknya yang juara. Sambalnya pedas nikmat, dan harganya yang bersahabat. Beberapa pelanggan bahkan mengatakan gepreknya Tiara itu punya rasa rumah, bikin nagih. Ucapan itu selalu membuat Tiara tersenyum kecil, menahan air mata haru. Ia teringat perjuangan orang tuanya di kampung yang dulu selalu mengajarkan, kalau mau hidup, jangan malas. Tiara, rezeki itu harus dijemput dengan doa dan usaha. Suatu malam, Tiara kewalahan. Pesanan online dari mahasiswa membludak. Beberapa teman kos bahkan ikut menawarkan bantuan kecil-kecilan untuk mengemas makanan. Gerobak kecilnya sudah tidak mampu menampung semua bahan dan peralatan. Ia mulai memikirkan, apa aku harus membuka tempat yang lebih besar? Dilema itu muncul karena ia harus membagi waktu antara kuliah dan berjualan. Namun semangatnya tak pernah padam. Ia mulai menabung lebih giat. Setiap malam, uang hasil jualan dipisahkan ke beberapa amplop. Amplop kuliah, amplop usaha, amplop kiriman untuk orang tua. Tiara tidak pernah lupa mengirim sebagian hasil jualan ke kampung. Bagiannya tidak banyak, tetapi cukup membuat orang tuanya tersenyum dan merasa bangga. Setelah mempertimbangkan selama berbulan-bulan, Tiara akhirnya menemukan tempat kecil di pinggir jalan kampus, sebuah kios sederhana yang sudah lama kosong. Bangunannya kecil, lantainya masih kusam, catnya terkelupas, tapi lokasinya strategis. Pemiliknya berkata, "Kalau kamu mau sewa, Mbak, saya kasih harga murah. Soalnya lama gak ada yang ambil." Tiara melihat tempat itu dengan mata berbinar. Dalam kepalanya, ia membayangkan merek geprek Tiara terpampang besar. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama 2 tahun, ia akhirnya bisa menyewa tempat itu. Kios itu tidak langsung bisa dipakai. Tiara harus memperbaiki banyak hal. Ia mengecat ulang tembok, membersihkan lantai, memasang lampu yang lebih terang, dan membeli meja kursi bekas dari marketplace. Ia melakukan semuanya
hampir seorang diri. Ada hari-hari di mana tangannya luka karena mengangkat peralatan berat. Ada hari di mana ia menangis kelelahan di tengah kios yang masih berdebu. Namun setiap kali ia ingin menyerah, ia selalu mengingat wajah orang tuanya di kampung. Wajah yang dulu penuh harapan ketika melepasnya kuliah di kota. Hari pembukaan tiba tanpa dekorasi mewah, tanpa banner besar. Hanya tulisan sederhana, "Ayam geprek Tiara, buka." Namun ternyata banyak mahasiswa datang. Mereka mengenali Tiara sebagai penjual geprek gerobak yang ramah dan rajin. Beberapa pelanggan bahkan berkata, "Akhirnya punya tempat juga ya Mbak. Seneng banget lihatnya." Tiara hampir menangis saat mendengar itu. Kios kecil itu berubah menjadi tempat sederhana yang selalu ramai setiap sore hingga malam. Semakin hari, pelanggan semakin banyak. Ada pelanggan yang mengajak teman satu kelas. Ada yang posting di media sosial. Ada yang bilang sambalnya beda dari yang lain. Bahkan dosen pun beberapa kali beli untuk makan malam. Pendapatan Tiara naik 2 kali lipat. Setelah lulus kuliah, ia memutuskan fokus penuh pada kedainya. Ia mempekerjakan 2 karyawan agar lebih ringan. Gerobak kecil yang dulu setia menemaninya kini terparkir rapi di rumah kos, menjadi kenangan perjuangan pertama. Setiap malam, Tiara suka duduk di sudut kedainya yang mulai sepi. Ia melihat kursi-kursi yang tadi penuh oleh pelanggan. Ia melihat meja kasir sederhana, wajan besar yang tersisa, minyak dan aroma ayam geprek yang masih melekat. Di masa itu, ia sering berkata pada dirinya sendiri, ternyata kerja keras tidak pernah mengkhianati. 4 tahun kemudian, kedai kecil itu telah menjadi salah satu tempat makan favorit mahasiswa. Tiara menambah menu geprek, keju, geprek level 1 to 10, geprek, penyet, paket hemat mahasiswa. Karyawannya bertambah menjadi 4 orang. Pendapatan stabil, reputasi baik, pelanggan loyal. Dan pada tahun kelima, pemilik kios menghubunginya. "Tiara, kalau kamu mau, kios ini saya jual, biar jadi milikmu sendiri." Tiara tidak langsung menjawab. Ia hanya menahan air mata. Dengan tabungan bertahun-tahun, ditambah sedikit pinjaman halal dari pamannya di kampung, Tiara akhirnya bisa membeli kios itu. Saat tanda tangan dilakukan, tangannya bergetar. Dia menatap bangunan itu. Bangunan yang dulu catnya terkelupas. Bangunan yang dulu ia bersihkan sendirian. Bangunan yang dulu ditemani air mata, doa, dan mimpi. Kini bangunan itu menjadi miliknya sendiri. Ketika ia membawa kabar itu kepada kedua orang tuanya, mereka menangis terharu. Ibu memeluk Tiara erat. Ayah menyeka mata dengan punggung tangan. "Ayah bangga sekali sama kamu, Nak. Kamu gadis yang kuat." Desa kecil itu seolah ikut berbahagia. Tetangga memuji kegigihan Tiara, mengatakan bahwa keberhasilannya menjadi inspirasi anak-anak muda di desa. Tiara kini hidup lebih mapan. Kedainya semakin berkembang, pelanggan semakin banyak, dan ia punya banyak rencana ke depan. Membuka cabang kedua, merekrut warga sekitar, menabung untuk umroh kedua orang tuanya. Ia sudah melewati segala badai, kesendirian di kos, kekurangan uang, capek kuliah sambil berdagang, cibiran orang, dan segala keraguan. Tapi kini ia berdiri tegak sebagai perempuan muda yang berhasil membangun nasibnya sendiri. Dan di depan kedai yang kini menjadi miliknya, Tiara tersenyum sambil berkata, "Semua ini dimulai dari satu gerobak kecil dan satu mimpi besar."